Halo teman-teman semua, selamat pagi, apa kabar? Hari ini Kamis 7, bener ya? Bener ya, 7 Agustus 2025, teman-teman. Iya. Saya jujur kaget ya ketika menerima berita lapangan golf Pondok Indah ini tiba-tiba diduduki oleh GRIB Jaya, pimpinan Hercules Rosario Marshall. Ya. Jujur saya baru tahu ya. Kaget sih. Lagi pula motifnya apa gitu loh. Kalau sampai harus diduduki seperti itu gitu loh. Apakah ada sesuatu atau belum membayar objek pajak atau bagaimana, kan kita nggak tahu juga kan persoalannya apa. Jadi saya nggak mau berspekulasi sih di sini. Ya, sampai ada pemberitaan atau perkembangan lebih lanjut baru nanti saya bisa komentar. Tapi kan saat ini kan kita belum tahu apa root cause dari peristiwa tersebut. Gitu. Teman-teman semuanya, ini jujur ya, saya kalau mau menanggapi komen netizen yang bilang gini, ya intinya tanah nganggur diambil negara, rekening nganggur diblokir. Tapi kalau kamu nganggur, negara nggak peduli. Gitu. Ya kan? Kita yang nganggur, negara nggak peduli. Kitanya bergerak, kitanya kerja atau ada motor. Kitanya bergerak, kitanya kerja, dipajakin negara sekarang. Sekarang semua dipajakin. Mungkin lama-lama ntar kita kencing, kita pupun dipajakin juga. Ya kan? Karena memang benar yang dibilang oleh almarhum Dato' Rizal Ramli ya. Memang Sri Mulyani ini orangnya berpemahaman teman-teman. Neoliberal. Jadinya neoliberal, neokapitalisme. Jadinya apa, semua serba harus dikenakan pajak gitu loh. Padahal kita nggak diset untuk menjadi negara yang memungut banyak pajak sebenarnya. Itu teman-teman. Ya tapi karena yang sejak era Orde Baru yang men-set sistem ekonomi Indonesia seperti ini kan apa yang kemudian disebut sebagai para mafia Berkeley gitu. Ya jadinya Sri Mulyani mengikut mazhab kepada para alumni mafia Berkeley itu. Jadinya ya begini. Apa juga semua serba dipajakin gitu. Kasihan saya sama negara ini loh. Kita yang bergerak aktif, kita kerja, kita usaha gitu ya, dipajakin. Tapi kalau kita nganggur, negara nggak peduli. Kalau di tanah kita nemu misal cuman ya emas, itu milik kita gitu. Nemu emas itu milik kita. Tapi kalau di tanah kita nih nemu minyak bumi ya, migas bumi ya, langsung diambil sama negara gitu.
langsung diambil sama negara. Ini lama-lama negara ini bukan hanya sekedar police state ya. Tapi negara Indonesia ini lama-lama menjadi mafia state. Bukan cuma mafia state, tapi burglar state. Tahu burglar gak? Burglar itu asal muasal dari kata burglary. Tahu burglary? Pencurian. Nah, negara para pencuri. Burglar state atau the thief state. Tulisannya THIEVES ya. Buat yang nggak tahu. Kalau dieja THIEVES. Nah, caranya aja di Google. Atau the thief state. Negara para pencuri. Ya, negara para maling intinya gitu. Atau the gangster state, negaranya para gangster. Ini yang terjadi. Jadi kita diperintah di pemerintahan kita ini adalah pemerintahan di gangster atau the gangster administration atau the gangster presidency kalau dalam konteks Indonesia. Karena memang sejak era Orde memang diset seperti itu sistemnya. Dan di era reformasi ini, the gangster presidency, the gangster administration masih lanjut. Nggak dihapus seluruhnya. Jadi makanya kenapa kayak gini jadinya. Nah sekarang kita kupas yuk. Kupas tapi ini lebih ke arah konklusif ya. Pertama biar videonya nggak terlalu panjang. Yang kedua supaya saya nggak ada beban lagi untuk ngebahas di kemudian waktu gitu. Walaupun mungkin akan berlanjut di kemudian waktu. Tapi ya ini dikit lah beban ininya. Saya beban PR sayanya. Kalau seandainya negara Indonesia memberikan lapangan kerja kepada banyak rakyat Indonesia, ya, otomatis kan yang tadinya nggak produktif jadi produktif, yang tadinya nggak kerja jadi kerja. Nah orang kalau sudah punya kerja, sudah punya penghasilan, sudah punya income, pendapatan, ya pastinya orang itu bisa cari makan sendiri, bisa kenyang, bisa pandai, bisa pintar, bisa cerdas, bisa kaya bahkan. Kenapa nggak dilakukan? Karena the gangster administration tahu, ya. The oligarchic administration tahu kalau itu yang terjadi bakal susah orang Indonesia itu dibodohin, ditipu, dikibulin demi ambisi mereka menguasai rakyat, intinya gitu deh. Jadi ya mereka membiarkan rakyat kita ya agar bisa dikibulin, agar bisa dibeli suaranya, agar bisa ditipu, agar bisa dibohongin. Jadi suara tuh dibeli dengan modal komoditas bansos, bantuan sosial. Satu. Yang kedua ya terlebih mereka memanfaatkan apa kekurangan orang dari Indonesia, apa pelupa teman-teman. Kebanyakan orang Indonesia itu pelupa. Jadi ya kalau seandainya udah kepilih nih, ditagih janji politiknya, lah pada lupa, gak ditepatin kan akhirnya, gitu. Memang sengaja dibikin kayak gini. Supaya apa? Supaya minimal tidak ada resistensi terhadap yang namanya oligarchic administration
atau apa gangster administration ini? Ya karena mereka tujuannya adalah menguasai, bukan melayani, menguasai, ruling, not serving. Itu beda, itu yang saya mau kasih tahu Anda. They only know the power to rule, not to serve. Itu yang terjadi. Dan mereka memang buta terhadap yang ada di bawah. Karena bagi mereka yang di bawah ini cuman ya tidak lebih dari nyamuk yang mengganggu tidur malamnya. Itu aja. Mereka menganggap kayak ya kita ini kayak nyamuk yang ganggu tidur malamnya. Jadi ya harus dibasmi dengan serangkaian pembungkaman. Itu yang terjadi di negara kita sekarang. Kita ini di bawah dianggap sebagai nyamuk. Nyamuk yang ganggu tidur malamnya. Gitu. Sekali ya gigit bisa sakit, bahkan bisa kena demam berdarah. Kalau nyamuk yang gigit kebetulan adalah Aedes aegypti. Itu kan nyamuk penyebab demam berdarah. Itu. Begitu teman-teman. Jadi apa? Ya kalau saya boleh bilang apa adanya ya ini yang terjadi di negara kita sekarang. Sengaja rakyat dibikin tambah miskin, tambah susah. Kalaupun kerja gak akan sanggup untuk meng-afford kebutuhan. Karena makin lama beberapa kebutuhan harganya naik. Sudah itu bayar pajak. Ya, sudah itu bayar apa lagi segala macam. Hingga akhirnya ya itu teman-teman. Emang sengaja dibikin seperti ini. Padahal sistem kayak gini adalah bukan yang dibikin oleh Bung Karno dan kawan-kawan. Enggak teman-teman. Era Orde Baru merubah semua. Yang tadinya di era Bung Karno para pejabat-pejabat negaranya adalah orang-orang berkualitas premium, berkualitas tinggi, ya. Kemudian diisi hanya orang-orang yang patuh kepada Soeharto dan kawan-kawan. Itu saja. Itulah yang menjadi cikal bakal budaya politik feodal di negara kita sampai hari ini, teman-teman. Ini yang menjadi masalah yang cukup serius. Itu. Baik, pada intinya saudara, memang ini adalah sebuah persoalan yang harus kita hadapi bersama, teman-teman. Ya, jadi kunci terakhirnya adalah revolusi. Sekian dan terima kasih, teman-teman.